potensi tenggelam itu ada. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang atau tepat 2030 karena perubahan iklim global yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Sejumlah peneliti pun mengatakan bahwa setiap tahunnya seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun ini juga sontak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pertanyaannya, apakah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini hanya merupakan warning atau peringatan, atau ini merupakan ancaman yang nyata? Bagaimana kondisi saat ini? Kita akan membahas apa yang bersama saya Gini. Proyeksi potensi tenggelamnya Jakarta pada tahun 2030 makin banyak disampaikan oleh sejumlah pihak. Faktor utama ancaman tenggelamnya Jakarta mungkin bisa dikaitkan dengan adanya pemanasan global atau global warming. Tak hanya Joe Biden, lembaga non-profit independen yang fokus pada isu perubahan iklim, Climate Central, membuat peta proyeksi wilayah DKI Jakarta yang tenggelam pada tahun 2030. Dalam peta ini, tampak sejumlah wilayah Jakarta ditandai dengan warna merah yang artinya adalah kawasan itu tenggelam pada tahun 2030. Jika kita berkaca pada peta yang dirilis Climate Central, nampaknya proses air laut masuk ke daratan sudah tampak di tempat saya berada saat ini. Air laut berada lebih tinggi dari daratan permukaan tanah. Inilah mungkin yang terjadi saat ini. Adanya aktivitas penurunan permukaan tanah hingga mencapai 25 cm setiap tahunnya di wilayah Jakarta Utara, membuat tanggul kokoh ini harus berdiri sepanjang pesisir utara Jakarta. Upaya ini dilakukan agar air laut tak terus masuk ke daratan. Saat ini tepat berada di wilayah penjaringan Jakarta Utara yang menurut sejumlah peneliti menyebutkan bahwa Jakarta Utara ini merupakan wilayah yang mengalami penurunan muka air tanah mencapai 25 cm setiap tahunnya. Bahkan hampir lebih selama 10 tahun ini ada penurunan sekitar 2,5 meter. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Ini tanggul, jadi saya akan mencoba naik karena informasinya di balik tanggul ini ada sebuah masjid yang kemudian terendam rob banjir selama hampir 20 tahun pemirsa. Ini akses satu-satunya, kalau bisa dibilang cukup rapuh tangganya. Saya akan coba naik. Cukup sulit jalannya pemirsa. Nah, saya baru melihat ini Masjid Wal Aduna yang informasi selama hampir 20 tahun terendam rob di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Musola Wal Aduna, dulunya bangunan kokoh ini berada di daratan, kini harus tergenang air laut. Musola berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Lokasinya ada di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa. Warga sekitar menyebut lokasi ini sebagai Gang Gudang Koja. Tahun 1996, musola ini diresmikan. Namun di tahun 2021, kini hanya rangka kayu yang tertinggal. Karena banjir rob yang tak kunjung usai, beton tanggul setinggi 5 meter harus berdiri tegak tepat di belakang musola ini untuk melindungi air laut tak lagi terus mengenangi daratan. Banjir rob dan jebolnya tanggul membuat musola Wal Aduna harus bernasib seperti ini. Kita akan coba lihat dan menelusuri bagaimana kondisi Masjid Wal Aduna yang sudah terendam air laut selama 20 tahun, karena ini masjid memang dibangun sejak pada tahun 1996, kemudian tergenang air laut sejak pada tahun 2000-an. Tingginya permukaan air laut harus membuat kami berhati-hati melintasi setiap sisi musola ini. Separuh dinding musola berkelir putih sudah mengelupas. Lumut-lumut pun tumbuh subur di dinding-dinding musola ini. Saya akan coba masuk ke bagian dalam masjid, tempat sholat. Cukup luas sekarang wilayahnya atau luasnya di sini. Saat kami memasuki musola ini, keramik lantai sudah mengelupas semua. Asbes yang dahulunya sebagai pelindung atap musola, kini hanya menjadi pandangan menembus langit. Tidak hanya masjid ini saja, tapi di sebelah masjid kanan kiri saya itu merupakan pemukiman warga. Dan hanya menginginkan satu warga, tepatnya di sebelah masjid ini. Saya coba gambarkan kepada Anda pemirsa. Yang sebelah kiri saya, di bagian sini, ini merupakan perumahan warga. Tidak hanya pemukiman ini saja pemirsa, sebetulnya di jalur tempat saya berdiri saat ini merupakan pemukiman warga dulunya. Tapi yang tersisa hanya satu rumah warga, tersisakan puing-puing bangunan saja. Dan ada juga bangunan yang masih utuh. Dan hanya coretan-coretan dinding yang ramai menghiasi musola ini. Musola ini dulunya digunakan oleh para pekerja pelabuhan untuk ibadah. Namun semenjak aktivitas pelabuhan dihentikan, musola ini pun tak lagi berfungsi. Kini, musola Wal Aduna mungkin bisa dijadikan saksi bisu atas terus menurunnya permukaan tanah yang terjadi di Jakarta Utara. Siapa sangka tempat musola ini berdiri merupakan tempat permukiman warga. Halo, selamat siang. Boleh ngobrol sebentar? Ya, dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Adit. Tahu belum ini dulunya apa? Teman juga sini rumahnya. Oh, ada teman Mas Adit yang dulu di sini. Jadi yang ada batasan tanah hitam itu, di balik itu tanggul itu. Tanggul terakhir. Oh, tanggul terakhir. Jadi sebelum ini dibangun ada tanggul warna hitam itu. Iya. Oh, dan rumah teman Mas Adit waktu itu di sekitaran di balik tanggul itu ya. Di balik tanggul itu. Yang dulu daratan, kini hanya tersisa dua bangunan yang masih berdiri kokoh di atas tanah terendam air laut ini, meskipun terus dihantam deburan ombak. Dinding beton ini dibangun sebagai usaha pemerintah mengatasi banjir rob yang sering terjadi di wilayah ini. Namun pada bagian bawah pondasi masih saja ada genangan air laut yang tak kunjung kering. Tampaknya ini bukan pertanda baik. Lalu, apakah dengan adanya fenomena ini bisa dikatakan sebagai potensi akan tenggelamnya Jakarta? Terjadinya penurunan permukaan tanah tampaknya menjadi prioritas utama yang harus ditangani. Penambahan beban di atas tanah yang semakin pesat sekarang ini bisa dikategorikan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta. Naiknya air laut ini ada dampak dari masing-masing kita menyumbang
terhadap climate change, dan para ahli menyiapkan skenario terburuk untuk wake up call bagi kita. Ini tidak untuk dibantah, tidak untuk ditolak, tidak. Ini harus dijadikan sebagai wake up call. Ini loh, kalau kita nggak berbuat apa-apa atau lifestyle kita, Akan ada resiko seperti ini. Posisi lebih tinggi air laut dibandingkan dengan daratan tampaknya kami temui di wilayah kawasan padat penduduk Penjaringan, Jakarta Utara. Beton tinggi ini merupakan penyangga agar air laut tidak masuk ke kawasan penduduk yang posisinya lebih rendah dari laut. Ya, saat ini saya akan langsung memantau bagaimana kondisi pemukiman padat penduduk, tepatnya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Karena kalau kita melihat kontur tanah di sini, kondisi pemukiman warga ini lokasinya lebih rendah dibandingkan dengan jalan utama dan juga laut. Kita akan coba cek kondisinya seperti apa. Gang sempit dan permukaan jalan yang selalu basah merupakan ciri khas kawasan yang berada bersebelahan dengan tanggul beton besar penahan air laut. Konon di daerah inilah banyak rumah penduduk yang rumahnya sudah beberapa kali mengalami penggurukan guna menyamaratakan dengan posisi jalan. Namun, usaha warga untuk meninggikan lantai rumahnya tampaknya tak membuat rumah mereka berada lebih tinggi dari permukaan air laut. Meski begitu, warga tampaknya bersyukur karena adanya penyangga beton setinggi 5 meter membuat mereka dapat tidur pulas dan tidak takut akan datangnya banjir air laut. Dengan wawancara dengan salah seorang warga di sini. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, saya Vita dari program Fakta TV One. Boleh ngobrol sebentar, Ibu? Lahiran di sini sampai sekarang masih tinggal di sini. Tahun berapa kira-kira? Tahun 83 saya lahir di sini. Saya sampai sekarang bertahan. Dari tahun 83 sampai sekarang tinggal di sini. Ada perbedaan nggak, Bu, yang dirasakan sama warga di sini? Banyak. Apa aja, Bu? Sekarang
habis jebol tanggul aja tuh mulai ada penurunan. ada penurunan tanah, tinggian laut. Tak hanya Suhaimi, Daspia yang tinggal satu atap dengan Suhaimi pun merasa heran dengan kontur tanah yang berada di atas warungnya. Dulu air laut di bawah mereka, namun sekarang mereka di bawah air laut. Inilah fakta yang Daspia bagi kepada kami. Semenjak laut ini kembang sini tahun 2000 berapa, kayaknya strong gitu Mbak. Jadi saya sekarang ada di bawah, laut di atas. Jadi saya kan ngeri. Gitu lihatnya, saya di bawah, saya urut. Karena 3 kali itu dicok. Seringnya air laut keluar dari celah-celah beton tanggul tak membuat Suhaimi khawatir untuk bertahan di tempat ini. Kisah hidup Suhaimi yang bahwa terjadilah pemadapan. Di situ kemudian turun. Ya, kalau terkait laju penurunan tanahnya ya, itu nantinya akan berkorelasi dengan upaya substitusi air tanah ya. Bagaimana mengendalikan atau bahkan menghentikan eksploitasi air tanah. Itu nantinya subsidinya atau penurunan tanahnya berhenti atau berkurang ya setidaknya. Nah, kalau kita lihat misalnya apakah di Jakarta itu sudah upaya itu dilakukan secara maksimal ya. Saya lihat pipanisasinya kan sebenarnya belum rampung ya. Kita lihat misalnya waduk kering yang akan mensuplai baru beres 2023 ya. Kemudian dari Jatimur juga kan masih dilakukan proses konstruksi pipanisasinya gitu ya. Kemudian catatan dari penggunaan air tanahnya kan masih 40% ya. Makanya dari situ bahwa kita harus meneliti lebih lanjut bahwa perlambatan ini apakah memang sesuai dengan upaya ya mungkin saja ya bahwa progres pipanisasinya ada gitu ya, kemudian pengurangan eksploitasinya juga ada misalnya, nah itu harus kita cermati lebih lanjut lah. Tapi mudah-mudahan memang itu hasil dari upaya ya. Meski pemerintah telah mengupayakan pemberian air secara langsung guna menutupi pengambilan air tanah secara langsung, namun tim fakta menemukan warga yang masih mengupayakan pengambilan air tanah secara langsung dengan menggunakan mesin. Langkah kami terus menelusuri kawasan padat penduduk di wilayah jaringan Jakarta Utara. Suasana yang sangat padat, atap rumah yang begitu rendah, inilah yang menjadi pemandangan selama kami melintas. Udah lama, sekitar udah lama saya lahir. Gimana kondisi di sini Bu? Sempat ambles rumah gitu. Iya, ini udah roboh nih, jatuh kan batu gede. Makanya pakai ini apa nih template tuh. Terus boleh di sebelah di belakang atau Di sini rusaknya separah apa? tapi kalau takut ya. Tak banyak pilihan, mungkin inilah yang mereka rasakan, sehingga harus bertahan di tempat seperti ini. Amblasnya permukaan tanah rumah yang membuat atap rumahnya roboh merupakan kondisi rumah yang Nur Aini tinggali sekarang. Bisa digambarin nggak sekarang kondisinya Bu? Kok saya lihat ini apa sih? Iya, soalnya untuk jatuh begitu batu ini besar ya Mel. Gede sebelah sini. Tuh ada maksudnya kelihatan gitu. Takutnya kalau misalnya dibuka saya takut. Ini aja kan udah retak nih. Cerita soal menguruk tanah agar sejajar dengan jalan tampaknya sudah menjadi keharusan setiap rumah yang berdiri di tanah ini.
Peninggian bagian lantai rumah harus mereka lakukan agar terhindar jikalau air laut datang secara tiba-tiba. Segala cara mereka lakukan agar air laut tak masuk mendiami rumahnya. Nur Aini harus rela meninggikan lantai rumahnya hingga kepalanya menjangkau langit-langit rumahnya. Kalau dulu segini. Berarti masih ada celah segini ya pemirsa ya. Oke, berarti segini. Kemudian di tahun 2012 segini. Terus sekarang Di sini. Bu, untuk kebutuhan air bersih selama ini gimana? Dari beli kita kan di sini di sini ada penampungan air ledengnya kan. Nggak pakai pump ya? Enggak, ini yang pakai pump air sumur doang, sumur bor gitu. Nih kayak mana? Kayak gini kayak kita gini maksudnya. Banyak orang yang pakai kayak gini. Bagi Anies Baswedan, tinggi air laut merupakan bukan ulah manusia yang hanya mendiami Jakarta, tapi itu merupakan ulah manusia sedunia yang mengakibatkan global warming. Kita ingin tahu gambaran kondisi geologis khususnya di wilayah DKI Jakarta saat ini seperti apa, Ya, Pak? jadi gini, kalau air laut itu naik, maka pengendalian peningkatan itu harus sedunia, karena ini efek dari climate change. Ini bukan naiknya permukaan laut itu bukan karena perbuatan kota orang di kota Jakarta, bukan karena perbuatan orang-orang di Pulau Jawa, tapi ini karena perbuatan umat manusia sedunia yang telah mengakibatkan perubahan iklim secara global. Tingginya tingkat pengambilan air tanah secara langsung yang dilakukan di tengah kondisi pesatnya pembangunan merupakan dua hal yang saling berkesinambungan yang membuat tanah Jakarta mengalami penurunan. Masyarakat yang berada di wilayah padat penduduk penjaringan Jakarta Utara tampaknya tak hanya mempunyai persoalan dengan air laut. Air nggak ada yang masyarakat yang bisa hidup tanpa air. Jadi kalau tidak ada penggantinya, ya air tanahnya tetap diambil. Tapi begitu ada penggantinya, maka dia tidak mengambil air tanah. Konsekuensinya, maka permukaan tanahnya menjadi stabil. Dan para ahli juga mengatakan bahwa persoalan permukaan tanah di Jakarta yang menurun, biasa disebut land subsidence, bisa dibilang Jakarta is on the right track. Tinggal tunggu beberapa tahun lagi ini akan totally beres. Kondisi yang sangat memprihatinkan pun kami temui di lokasi ini. Menjelang senja, air laut mulai memasuki perkampungan. Kampung Baru Dadap Tangerang. Lokasi inilah yang kami datangi saat ini. Tak banyak aktivitas warga yang kami temukan ketika kami menginjakan kaki di sini. Langkah kami pun diiringi dengan masuknya air laut ke beberapa rumah warga. Air yang mengenangi kawasan ini berasal dari laut yang merupakan satu garis pesisir dengan Teluk Jakarta. Sepi. Banyak rumah yang sudah ditinggal penghuninya lantaran air laut yang mengenangi rumahnya tak kunjung usai. Senja semakin tinggi, malam pun menghampiri kami di tanah ini. Saat ini saya tepat berada di kawasan Kampung Baru Dadap di wilayah Kabupaten Tangerang, yang memang informasinya kawasan ini merupakan satu garis pesisir dengan Teluk Jakarta. Dan kalau bisa saya gambarkan, lokasi saya berdiri ini jaraknya 300 meter, sekitar 300 meter dengan laut. Dan kalau yang Anda lihat pemirsa, ini, nah, genangan air yang ada di sini ini merupakan luapan dari air laut yang sudah menerjang wilayah pemukiman warga hingga mengakibatkan rumah seperti yang Anda lihat tepat di belakang saya saat ini pemirsa. Bahkan kalau Anda lihat, ini kedalaman lumpur cukup tinggi ketika saya mencoba memasuki rumah ini. Tidak hanya di titik ini saja, tetapi genangan air juga terlihat di beberapa titik lainnya. Kita akan coba cek di sana karena saya melihat ada
beberapa warga yang kemudian juga masih tinggal di sini. Kita akan coba cek faktanya. Tak ada ruang kosong yang kami pijak. Hampir semua yang awalnya kami lihat kering, sekarang sudah digenangi air laut. Air laut telah masuk. Di rumah warga yang jaraknya tidak jauh di laut, warga tampak hanya duduk di depan rumahnya dengan kondisi air laut yang sudah meninggi. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Eka. Ibu Eka sudah berapa lama tinggal sini, Bu? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun. Artinya ya. Ini kondisi seperti ini setiap hari atau Tiap gimana? hari, tiap hari. Setiap hari. Itu dari kapan? Mulai jam 1 mulai gede gitu sampai malam. Satu apa? Siang. Ini termasuk yang parah atau gimana? Enggak, ini mah enggak parah. Enggak parah. Enggak parah. Paling parah pernah terjadi itu berapa waktu itu ketinggiannya? Ya sampai sini. Sampai lewat sini, iya. Masuk ke dalam. Sampai masuk ke sini. Ya itu kapan, Bu? Kejadian Kemarin. baru kemarin. Iya. Waktu kejadian banjir itu sampai masuk ke dalam. Iya. Kondisi dan keluarga gimana? Ya biasa aja udah. Udah biasa, jadi udah biasa aja. Eka merasakan perubahan iklim saat ini sangat tidak menentu. Banjir yang datang berkunjung ke rumahnya biasanya datang pada saat bulan purnama. Namun di saat sekarang tidak bulan purnama, air laut pun masuk dan bertahan selama 3 hari di dalam rumah Eka. Banjir yang merasa Gede-gede begini. Maksudnya kalau ada bulan gitu baru gede. Ini mah nggak ada bulan, tetap aja naik. Makanya ini mah udah nggak beraturan lah banjirnya. Langkah kami pun semakin berat karena perjalanan di dalam air yang semakin dalam. Tampak sosok wanita tua yang duduk dengan kaki terendam di depan pintu rumahnya. Rumina, sosok wanita tua yang hidup seorang diri di dalam rumah yang kadang diterjang banjir ketika air laut pasang. kalau banjir di sini tuh sampai berapa sih, Bu, biasanya, Bu? Kalau pas masuk terus Laut pasang. kalau banjir ini tuh sampai berapa sih, Bu, biasanya? Hampir semua ini. Bahkan ini tembok juga bolong. Iya, hancur kena itu bawa. Ini tidak kelihatan. Ini kan salah. Iya. Ini sih nggak kok saya ngeliatnya ini ada bolong-bolongan. Kalau hujan ya bocor. Sempat genang di sini. Iya. Biasanya pernah dulu mati di bener sampai segini. Dan hidup seorang diri, kadang Rumina harus berjuang untuk menghindar dari ular-ular yang masuk ke dalam rumahnya kala huniannya ini terendam banjir. Terus saya nggak membayangkan, Bu, ketika hujan, terus sampai bocor sampai ke sini, terus ibu tidurnya gimana? Ya ibu nggak tidur, duduk aja ngeliatin air. Takut kalau ular kecil banyak pada masuk dari kolong. Ular kecil pada masuk, cuman takutnya ibu ular gede aja gitu. Nggak bisa tidur, takut tiba-tiba ular masuk, takut dilingit ibu. Orang sendirian. Tak tahu harus mana, Rumina harus berjuang dengan kesendiriannya. Bekerja sebagai tukang cuci piring di restoran dengan penghasilan Rp50.000 tidak bisa membuatnya merasa cukup. Ditambah lagi restoran tempat ia bekerja telah tutup, tampaknya Rumina harus tetap bertahan di tempatnya saat ini. Bu, di sini tinggal sendiri. Sendiri, ibu ikut kerja nyuci piring di restoran, tapi restoran sepi. Kadang digaji mungkin 50, kadang juga ini sepi restorannya sekarang. Ibu kalau misalnya 50.000 baru dapat seminggu, kadang enggak, terus
Kalau untuk makan gimana? Kalau makan kan ikut di restoran. Kalau makan mau tiap hari di restoran. Kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari? Nggak tahu. Enggak ini, tanya ibu suka merah ayam, pas banjir aja ayam juga nggak bisa ini. Ruminah mungkin hanya sebagian kecil dari warga yang terdampak kala air laut pasang. Tim Fakta mencoba menelusuri rumah-rumah yang berada di dalam gang. Mencoba menelusuri titik lain di Kampung Baru Dadap. Apakah kemudian kondisinya sama dengan seperti tadi saya temui? Saya akan coba lakukan fakta. Benar saja, kami menemui rumah warga yang berada di dalam gang sempit ini telah digenangi air laut. Jalur kanan dan juga kiri ini sudah tergenang air. Saya akan coba menuju ke sana, pemirsa. Ini ketinggian sudah mencapai 20 cm. Derasnya air laut yang memasuki jalan ini terlihat jelas ketika kami semakin berat melangkah di lorong padat penduduk ini. Tak banyak berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kami temukan. Kebanyakan dari rumah yang kami temui, hampir semuanya telah meninggikan lantai rumahnya. Dari beberapa rumah yang ada di sini ada salah satu yang menarik perhatian saya, pemirsa. Rumah ini, kalau Anda lihat, tingginya berbeda dibandingkan dengan rumah yang lainnya. Ini lebih rendah. Kita akan coba tanyakan kepada pemilik rumah. Hanya dengan mengeruk lantai rumahnya, Eci dapat terhindar dari masuknya air laut. Biasanya ada ngomong ya? Ini saya mau masuk dan keluarnya aja harus ini ya Bu ya? Apa? Hidup ya? Serendah ini Bu, rumahnya Bu. Sudah sejak kapan ini Bu kondisinya kayak gini? Lama udah. Udah dari lama? Iya. Udah sejak kapan? Tadinya dalam, jadi ini buruk. Tadinya kan air masuk di dalam. Jadi buruk, jadi ini rendah. Atasnya. Kalau dulu setinggi apa sih Bu gambarannya Bu? Tinggi dulu mah. Seberapa kalau dibandingkan sama ini gimana? Dulu mah tinggi. Sampai 2 kali nguruk. Itu 3 tahun yang lalu. Bertahap atau langsung? Jadi nguruknya baru 3 tahun. Tadinya kan kita nggak ini, nggak ada uang, kumpulin dari hasil dari laut. Kayak gitu. Semakin malam, kondisi air laut yang masuk ke permukiman warga semakin deras. Tanggul yang Eci pasang untuk melindungi rumahnya kini tingginya hampir sama dengan batas permukaan air laut yang masuk. Hasil sudah menyampaikan kan salah satu parameter kemudian penurunan permukaan tanah ini adalah salah satu adalah banjirop. Nah, kalau di wilayah Kampung Nelayan Dadap di Kabupaten Tangerang, Mas, itu definisi banjirop itu seperti apa, Mas? Ya, kalau definisi banjirop itu kan ketika air laut pasang membanjiri daratan. Kalau bahasa aslinya itu coastal inundation ya. Jadi genangan akibat air laut pasang. Nah, kalau dulu itu ketika pasang daratannya baik-baik saja karena daratannya tidak mengalami penurunan tanah. Nah, kalau sekarang pasang sedikit karena tanahnya turun akhirnya terjadi banjirop. Ya, jadi kalau kita bicara fakta banjiropnya sudah ada, ya berarti potensi tenggelamnya ada. Bahkan di beberapa wilayah itu desa ada yang sudah hilang sebenarnya ya. Jadi mungkin ya tadi ketika saya bilang bahwa kita akan baik-baik saja, kalau kita bicara detailing di beberapa tempat sebenarnya tidak baik-baik saja sebenarnya.
sore. Dengan Ibu siapa? Bu Haryati. Pekerjaan sehari-hari Sehari-hari ya, saya ngurusin anak yatim, kan udah nggak ada bapaknya, jadi dipindahkan di sini. Kalau Ibu tinggal di sini sudah sejak kapan? Saya sejak tahun 64. Dari tahun 64 sampai sekarang ada perbedaan yang dirasakan nggak sih Bu? Tinggal di Kalau sekarang alhamdulillah sih ada perbedaannya. Kalau dulu belum begini ini, kalau saya bulan 11 aja sampai bulan 3 ibaratan hujan lagi besar-besarnya, ombak lagi besar-besarnya. Kalau kata orang sini mah bilangnya baratan gitu. Jadi dulu sebelum ada tanggul ini air laut sempat masuk. Cuma kalau lagi pasang doang. Kalau udah nggak pasang, kalau laut surut nggak ada di rumah. Tingginya seberapa Bu? Paling segini udah nggak pernah ada. Kalau kita melihat ya, ini kan sekarang ini banyak peneliti. Tapi kalau kemudian kajian dari Mas Heri ini seperti apa Mas? Apakah memang Jakarta saja yang berpotensi untuk tenggelam atau seperti apa Mas kajiannya? Ya, jadi kalau dari hasil kajian kita ya Jakarta ada potensi ya. Tetapi kalau 10 tahun lagi sebenarnya masih relatif aman lah ya. Tapi kalau kita bicara 2050 potensinya akan lebih besar. Dengan mengkhawatirkan saat ini dibandingkan Jakarta ya. Kalau kita bicara Pekalongan, mungkin kalau Pekalongan 10 tahun lagi bisa benar-benar ya dalam tanda kutip tenggelam. Baginya apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika merupakan warning. Dirinya masih yakin jika upaya pemerintah untuk membuat tanggul sebagai langkah pencegahan sementara terus dilakukan, maka prediksi tahun 2030 Jakarta akan tenggelam tidak akan terjadi. Terakhir Mas Heri, apa yang kemudian Mas Heri bisa sampaikan kepada masyarakat, karena tentu masyarakat menantikan ya Mas ya informasi bahwa ini kan tentu meresahkan ya, karena ada informasi yang mengatakan bahwa 10 tahun lagi ini ada potensi Jakarta tenggelam dan sebagainya. Apa yang bisa Mas Heri sampaikan? Ya, kalau saya melihat yang dilakukan oleh kita ya, khususnya pemerintah, sehingga potensi Pengambilan air tanah yang secara masif karena kurangnya pasokan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Jakarta. Pemerintah terus mengupayakan agar masyarakat tak lagi menguras air tanah untuk kebutuhan sehari-hari yang membuat permukaan tanah terus menurun setiap tahunnya. Yang sudah saat ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah mengenai perpipaan, sistem perpipaan yang kemudian menjadi fokus. Nah, ini sudah sejauh mana Pak progres perpipaan ini Pak? Ini akan diteruskan. Kita mengerjakannya double track. Satu adalah dengan bangun pipa, yang kedua adalah dengan membangun sentra-sentra distribusi air. Jadi kita bawanya pakai tangki.
proyeksi jika Jakarta yang juga ibu kota Republik Indonesia akan tenggelam pada tahun 2030. Membereskan naiknya permukaan air laut bukan hanya seperti kami bangun tanggul, itu kan temporer. Tapi climate change harus kita beresin. Itu sebabnya kenapa Jakarta mendorong transportasi umum, membangun bis listrik, kemudian membangun jalur sepeda. Tujuannya untuk kita mengubah perilaku kita agar lebih ramah lingkungan. Namun meski begitu, Gubernur Anies Baswedan mengklaim adanya pelambatan penurunan tanah dari tahun 2007 hingga 2021. Berdasarkan hasil penelusuran kami, tim fakta menemukan adanya penurunan permukaan tanah di berbagai wilayah, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa hal ini sebagai warning untuk masyarakat untuk berbenah agar ancaman Jakarta tenggelam 2030 tidak menjadi kenyataan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.